sering saya asah, tapi tidak pernah bisa putih. Tidak bisa putih Iya. lagi. Setelah diasah pasti dia kembali hitam lagi. Gitu. Salam tabe Niguna Latai, salam sujud Karende Melempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basengat Kejebata Arus. Assalamualaikum sahabatku semua. Pada kesempatan kali ini saya Jeffrey Barinjam kembali hadir akan memperkenalkan pusaka Dayak terdahulu yang kami di sini menyebutnya dengan sipet atau dalam bahasa Indonesia dengan nama sumpit. Sipet atau sumpit merupakan salah satu senjata tradisional suku Dayak, dan sumpit sendiri terbuat dari bahan yang berasal dari kayu. Pada zaman dahulu proses pembuatan sumpit ada dua cara, yakni dengan keterampilan tangan dan menggunakan arus air yang berada di riam. Pada dulu kala sumpit dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti berburu. Nah, pada masa lampau, masa penjajahan, sumpit digunakan sebagai alat berperang melawan penjajah. Namun seiring berkembangan zaman, sumpit bukan lagi digunakan untuk berburu dan berperang, melainkan diperlombakan pada ajang olahraga tradisional menyumpit. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahraga menembak ataupun memanah. Sumpit sendiri memiliki tingkat akurasi tembak yang mencapai sekitar 200 meter. Dapat dilihat bentuknya, sumpit ini memiliki bentuk yang bulat dengan panjang sekitar 1,5 meter sampai 2 meteran dengan berdiameter 2,2 sampai 3 cm. Untuk jenis kayu yang dipergunakan biasanya ialah jenis kayu tampang, kayu ulin atau tebalian, kayu pelepek, dan kayu resak. Langsung saja kita langsung menanyakan dengan Bang Tony, sang pemilik atau yang dimiliki orang tuanya terdahulu. Nah, kali ini kita bersama dengan Abang Tony. Beliau ini memiliki sumpit yang cukup tua. Nah, kali ini kita akan coba bertanya-tanya sedikit tentang sipet atau yang kami sebut di masyarakat Dayak Ngaju itu bahasa Indonesianya dengan sumpit. Ya, Bang Tony, saya mau sedikit bertanya untuk sumpit yang Abang ini miliki. Dari mana asalnya ini, Bang? Kalau asalnya ini dari kakek buyut. Dulu kita berasal dari daerah Mas, tepatnya di Desa Lemah. Jadi saya bawa ke sini. Memang kalau misalnya tidak ada yang kita kan menjaganya gitu, kita bawa ke Sukamara ini. Kalau umurnya ini kurang lebih 100 tahun ada. 100 tahunan. Iya. Karena kakek saya juga udah orang tua saya kan 50 tahun tambah kakek saya lagi. Jadi 100 tahun lebih kalau lihat umurnya. 150 tahun lebih kan. Gitu. Ya, Bang, dari besi apa sih, Bang, sepengetahuan Abang sendiri kalau besi bilah dari sumpit ini? Kalau besi ini memang besi awal menurut keterangan orang tua saya waktu masih hidup, dia katanya ini besi mantikei katanya. Kenapa disebut mantikei itu? Ini setiap kena binatang atau ditombak gitu kan, itu pasti darahnya hitam hasilnya itu. Kalau umpamanya besi-besi biasa kan biasanya biasa aja. Gitu. Ya, Bang, apakah di sipet ini sendiri atau sumpit ini sudah ada mengalami perubahan atau dari bentuk atau apapun itu, Bang? Ya, kalau untuk bentuk sih tidak ada perubahan. Cuma terakhir kemarin dikarenakan jahit termakan usia, jahitan dari ini ya, tempat bulunya ini sudah kropos gitu. Terpaksa kita bikin
ulang lagi. Jadi kita datangi ke pengrajin untuk membuat lagi sehingga bilahnya bisa lengket di sini kembali gitu. Ini kalau untuk kayunya ini sendiri dari apa ini Pak? Sepertinya ini dari tablian kalau dari daerah sana, kalau bahasa Indonesia itu ulin ya. Ulin. Ulin ini, tapi ini ulin memang zaman dulu. Kalau zaman dulu ini bikin ini tidak ada bor segala macam. Iya betul. Kalau zaman dulu itu biasanya pakai air. Ya. Iya betul. Jadi mereka bikin dari kayu, besi. Jadi ada air deras itu semacam riam. Dibuatlah gitu seperti macam bor alami gitu sehingga langsung tembus sampai ke ujungnya. Gitu. Iya Bang, ini apakah sipit ini pernah dibawa untuk berburu? Kalau saya sendiri sih belum pernah Pak kalau berburu ya. Tapi kalau orang tua dulu sering membawa ini, orang tua. Karena orang tua sekarang sudah tidak ada dan sekarang juga lokasi berburu juga tidak ada di sini. Iya. Ini kan sudah cukup lama. Ada perawatan khusus untuk dari bilah besinya sendiri, ininya kayu untuk sumpitnya. Kalau untuk perawatan khususnya tidak ada, tapi kita selalu membersihkan gitu. Misalnya ada kotoran-kotoran, biasanya kita pakai minyak kelapa Pak, kelapa murni gitu. Karena supaya tidak menghilangkan bentuk aslinya. Apakah pernah diasah? Iya. Kalau diasah sering saya asah, tapi tidak pernah bisa putih. Tidak bisa putih Iya. lagi. Setelah diasah pasti dia kembali hitam lagi. Gitu. Untuk tempat penyimpanan apa namanya ini Pak, tempat penyimpanan kalau orang Dayak tuh bilang damek. Ini kan saya lihat ini cukup tua juga. Ini mungkin saya lihat ini ukiran-ukiran dari zaman dulu. Bisa ceritakan sedikit Pak dari sini ini apakah sudah ada perubahan ataukah masih seperti dari awal orang tua dulu? Kalau ini tidak ada perubahan Pak, tempat dameknya ini tidak ada perubahan. Ini ukirannya cuma kita sampai sekarang masih belum ngerti ukiran-ukiran sebenarnya ada artinya sebenarnya. Iya betul. Ini Pak. Tapi ya orang tua belum cerita ya. Iya betul Pak. Kalau orang zaman dahulu itu biasanya di setiap ukiran-ukiran di bilah mandau ataupun yang lain-lain biasanya memiliki arti tersendiri. Itu sendiri ya gitu. Kalau ini memang bentuk aslinya seperti ini, tapi ada dibersihkan sedikit. Kalau yang awal itu agak hitam dia karena sudah termakan usia kan. Jadi kita bersihkan gitu. Ini sudah pecah-pecah, sudah termakan usia. Kalau isinya ini dulu apa namanya itu kita bilang kalau bahasa Indonesia itu Pak sumpit. Dameknya itu apa? Ipu namanya kalau bahasa. Nah, ini juga kalau ini berbisa juga Pak ya. Kalau asalnya kalau untuk berburu itu bisa Pak. Namanya ipu kalau kamu bisa. Ipu. Jadi ada pohon memang pohon untuk yang mengandung bisa. Nah, itulah yang dibawa untuk berburu memakai sumpit ini Pak. Nah, jadi ceritanya di waktu kita berburu setelah binatang itu terkena sumpit oleh bisa itu kan jadi lemah gitu kan. Nah setelah itu baru ditusuk Pak. Berarti Pak biasanya berapa lama sih hewan itu akan mati ketika kita sudah nyumpit? Kalau untuk ipu itu tidak lama Pak. Tidak lama. Biasanya ada 5 menit sudah mati dia. Makanya waktu kita sumpit binatang kan tidak merasa gitu. Jadi dia setelah lama-lama dia pasti roboh. Gitu. Kalau untuk sekarang ini Pak, kegunaan dari sumpit ini sendiri dibawa kemana? Ini kita pajang aja sebagai kenang-kenangan dari orang tua ya. Mungkin bisa ada kesempatan sekarang kan ada lomba-lomba sumpit gitu kan di daerah. Mungkin sekali-kali mungkin kita nanti bisa bawa juga. Iya. Ya, sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk memperkenalkan pusaka Dayak yaitu sumpit.